Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab, menurut Imam Qofal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa loh ya orang bisa masjid. Tapi masjid saiki ku lucu. Nak masjid digo sujud to gon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah pokoknya sing digo sesuci. Ini cara kula gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pak Gerin tak 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira tak 50 juta iku cek nganggo sandal. Tutupe keran kadang coplok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan tohar. Mergo syarat saya sholat itu nak sucine sah. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatohar. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang yang sesuci. Saya ini paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saya kira kayak masjid menarane larang, pagere larang, lampune wis sangka granit wapik, sangka macam-macam. Tapi alat sesuci nih, itu ora oleh. Jadi nggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pagar, kayak batu granit sing tinggu keramik macam-macam. Nak sing motor yang pokok tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan gak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora motor yang tidak mendesak itu masalah. Nah itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir masjid-masjid saat ini kan dibangun miliaran, sing go sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau jogo jam. Lah masjid dikunci mau demi nglindungi jam. Masjid 2 miliar nglindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi nglindungi apa? Jam. Mengenai negara masjid pelindung jam, mereka ya masjid buka wae, paling gak ono nggon salat. Dan cara kula haram masjid dikunci sing sampai wong ra iso salat. Piye-piye wuqifa li salat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang harus dibuka supaya andekan orang sholat itu bisa neng terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi 1 yang dibuka karena masjid itu diwakafkan untuk. Kecuali sudah kasus real banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real sarannya bukan tuhmah, real itu baru boleh. Kalau kita ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real sarannya tidak tuhmah itu boleh. Tapi kalau dah tidak boleh wakofe wong tiga sholat. Bareng ngomong, lo balik lu ngomong mandek ngono masjid mandek wis sholat, boleh kunci nang. Bolak balik. Iki panitia nih bisa ngaji tau ora. Sing wakaf yo sakit kan. Karena sing tepan sing sholat wali tau ulama gede kan rugi tenan. Gak sedo di sholat ulama. Gara-gara kok dikunci. Takok ya rasane, nak dibuka nih Gus, jame nyicak. Oh, dados masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam ini. Ya, dikunci demi nglindungi. Jam ini kan paling. Nah, cara kula setengah-tengah ngoten nggih. Ya oke lah yang di tengah itu situ kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nopo sholat. Piye-piye itu diwakafkan untuk nopo. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ. Untuk daerah pulau mau kata pengurus masjid cerita pulau. Kata Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah. Niku mara masjid badhe ngising. Perkarane WC-ne bukaan. Ning omah ra duwe napa? WC. Bar ngising ya mulai. Bar sek kula nggih nate disomasi. Kula pengurus masjid yo gak jari. Sak tak lha sing ngono iku pira sak desa? Sekawan Gus. Lah sing mara masjid tapi salat 80. Lah yo 80 kok kalahno mbek wong 4. Perkarane walian bareng dikunci walian sing ape jamaah. Kudu bisa melayu mulai perkara ini begitu dikunci. Kalau kiai tenan, jadi sering nonton yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Bodoh-bodoh nyata. Terus boleh jadi panitia milih nih. Ya milih dibuka lah, yang ngolong pulau kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madhar. Ya maslahat dan madhar. Di globalin malah jika bangun dengan uang zakat dan nggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci
yang mendesak untuk kepentingan sholat, kulolah longgar. Ya, yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan. Nah, pagar, menara, keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid. Ini kalau suwon sing ngaji kulo, misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayangno sing ra roh sesuci lah jadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelangkai air yang lebih dari 2 kolah. Paribasane cacilik sing ra roh najis wae gelem ra gelem sikile ijik mergo ngliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya, karena orang sekarang kayak kesehatan itu udah steril wis ono krane lho. Mungsong saiki ya kayak era karuan. Ono steril ono macam-macam. Boh mari kuman boh. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibbuna napa ayat atau haru. Masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni yang seneng napa sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya napa air. Jadi ini kalau fatwa tenan. Kalau seperti itu gak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wah gere uang mewah-mewah tulisannya gawe di lampune mewah tapi ra ono sing ngisen. Gagah era karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamate kiamat itu sebenarnya umatku nek berlomba-lomba bangun apa? Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna apa? Ayat atau mun kula terus nang. Wa ta'aru lan takok sapa kafir Mekah ing Nabi an waqtis qiyamis saati saking wektu kapan terjadi kiamat. Fanazala mengko tumurun apa kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Kul ngucap sira Muhammad la ya'lamu ora ngerti sapa man wong fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Minal malaikati saking malaikat wan nasilan manusa al ghaiba ing barang wae. Emat sing perkara go bakang goe popoma andum saking para manusa lan malaikat. Illallah kecuali Allah. Lakinillahu tetapi nek Allah ya alamuhu ngerti sapa wa taala ing barang kowe. Wa ma yasuruna lan ora bakal ngerti sapa wong akeh kufar Makkah tetesi kafir Makkah kalau irihim. Kaya liyane kafir Makkah ayana pasun kapan diterjadekno iku kabeh waqta yu pasun. Tegese kapan iku ditangekno sapa wong akeh. Balid daroka ilmuhum fil akhirah atau bal adroka ilmuhum fil akhirah. Adroka biwasni akromani buatan kiro kita. Gimana hal adroka? Wa fi qiraatin ukhra iddaroka balid daroka. Bitasdidid dal kados kiro kita balid daroka ilmu wa asluhu ti asli iddaroka kita daroka udilat dikendi apa tau tak dalan ing dal. Wa dhimat antene romno apa iki dal fidal ing dalam dal. Wastu libat nanti tarik apa hamzatul wasli apa hamzah kasar. Ebala wala hiko tegese itu mekolan untuk tata ba wa talahaqo. Tata ba terus menerus talahaqo saring susul menyusul. Apa ilmune wong akeh fil akhirate dalam akhirat dia tegese dalam akhirat. Hatta sa'alu sing takok sapa ngakeh an wekti majia saking wektu terjadine kiamat. Tegese ora ana apa alam perkara kadalika kaya persangkaane tiyang kafir. Balung balik wong kafir fisaken ing dalam mamang minha saking terjadine kiamat. Balum balik wong kafir minasang kiamat tu amuna iku picek kabeh. Jadi Allah nek duka ngendikan wong kafir iku picek, manane picek ora picek fisik, ora mengenali kebenaran itu. Jenenge napa? Picek. Mane kadang ulama itu yo kasar, manane kadang Quran nek duka ya kasar, sumum bukun umyun. Wis picek budek kopok. Picek budek kopok elek terus. Wis Allah nek duka ya ngoten. Balhum min amun, dasar picek angel lan terang. Min amal kolbi saking yaitu biceke ati atau min umil kolbi saking biceke ati sama di amal kolbi itu umil kolbi. Wa te dawa iki ablagu le balik mimma dinimbang dawa koblau kang sedurunge iki wal aslu itu amin sangka dawa amin ustusilat den anggap abot ustusilat dianggap abot apa adoma tu doma ane jai sangiya fanukilat muka den bidah apa doma ilal mimi maring mim ba'da hadfis kasrotia sausin buang kasroene. Wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru sapa wong kafir edan lan maneh ingkaril basi ing dalam ngingkari terjadine pas. Walai ngucap aida kunna ana to nalikane te kita uturoban rupa lemah wa abauna lan ya bapak-bapak kita. Aina ana to te kita lamu khrajuna bakal ditangekno kabeh nang kubur sange kubur. Lakatu ita teman-teman den janjeni kita hada iki lah jadi nahnu ya kita wa abauna bapak-bapak kita min kubur sange sedurunge iki. In hada ora ana te iki wila sabil awalin kecuali nopo
cerita-cerita sing wis kelewat. Terus Nabi pancet, senengane cerita nak sok ben wong ditangekno saka kubur. Nyatane mbah-mbah kita mati nganti saiki ora ono sing tangi. Cara berpikir tiyang napa? Cara berpikir tiyang napa? Kafir. Jam ustura. Utai lafat asatir jamel lafat ustura bidomi lan doma. Ma tegese perkara sutira kang den tulis sapa ma. Binal kisbi sangking pira-pira kedustaan. Kul ngucap sira Muhammad siru lumako sira kabeh fil ardi dan bumi fangguru mongko angen-angen sira kabeh kefa kana hale kaya apa ana apa akibat mujrimin apa akibate wong sing nglakoni dosa. Biingkarihim sebab ingkare wong mujrimin. Wa yautai ikilah akibat iku halaku iku rusaya al mujrimin bila ada iklan disiksa. Wala tasalan aja susah sira Muhammad alaihi mengatasi prilakune wong kafir wala takuna aja ana sira fi dhekin ing dalam kerupukan. Muhammad ki rasa susah nak dikomentari wong kafir mima sing apa wae yang kuruna kang komentar sapa wong kafir kuwi mah. Kang gawe rekodaya sapa kafir utawi iki dawuh utasliatur ngerem-ngerem manane menghibur lin nabi marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayala tahtamma tegese aja gawe susah sira bimakrihim kelawan rekodayane wong kafir. Ngrekodaya ale kae ngatas sira. Fa ana mung te ingsun nasiruka iku zat sing nulung kowe alaihim ngalano ing ngatas kufar. Wa yaquluna wa tahadul wa'du in kuntum shadiqin. Kula terangno masalah paham-paham sing macam-macam. Mau kan Allah dawuh kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Sehingga mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat yang bahwa setiap sholawat itu dipertontonkan di Nabi. Kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya. Ya, setiap apa? Nah, itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke, kita sepakat yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah, dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib, ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin, illa man irtada mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam ghaib, dan alam ghaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dingertikan. Paham gitu loh maksudnya. Tapi ya tetap dia, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh. Misalnya begini. Waraqah bin Naufal itu orang Nasrani. Tapi dia penginjil yang sejati. Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu kata Waraqah kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Sayang saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Terus kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Waraqah, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu 1 hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusire kan tahun 53. Nabi umur pinten? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi ya supaya alami diusir. Nah itu ya barang gaib, tapi orang bisa tahu karena dingerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan Lataf tahunnal Konstantinia walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini. Konstantinopel yang terkenal tentang Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih.
jadilah negara Islam. Makanya masjid ini kalau jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu, taunya karena ngerti. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib, sing ora barang gaib mau apa tok itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Mergo ono istisnae wae ya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa menghentikan sayati ala nasi zamanun, nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat, saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika menghentikan akhir zaman apa? Sayati ini, terus di antaranya apa? Wayak surul harut, dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fasyara ila Syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua, sekarang pembantaian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel Palestina juga. Zaman itu Nabi ngintikan bertanya, "Wamal harus kasratul harus di mana ya Rasulullah?" Fasyara ila Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah dawuh Nabi. Itu ya barang gaib, Nabi perso. Itu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ, hanya Allah dan yang dimengerti. Paham ya? Jadi sampean terus jangan menolak. Qur'ane jelas sing roh barang gaib apa tok. Nabi lah ra roh. Wah, yo kebablasan sampean. Lah Nabi ra roh barang gaib ora roh swarga neraka ora ketok. Sesuai bantah Nabi pisan. Nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah kan barang gaib? Yang tahu kan hanya Allah, ya gendeng bareng lah sebenarnya. Karena pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi illa manir tato bir rasul. Kecuali orang yang diberi ridha Allah, termasuk tidak hanya Rasul, itu tadi atau yang diberi ngerti Allah kayak tadi Waraqah bin Naufal, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orangnya terpelajar, dia orang Nasrani itu kan, putrane pendeta, pinternya karuan. Umurnya 120 tahun. Dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali. Setiap ngaji dia omongi, wis ora usah ngaji mbek aku, wis ngaji mbek sumbere wis sapa nabi akhir zaman. Sampai 4 pendeta, lala pendetane bener. Titenane adikne nabi ku piye? Ya nabi ku ya lucu, alamatnya ku lucu. Di beliau itu layak balu sedekah tapi ya balu hadiah. Tidak nerima sedekah tapi nerima hadiah. Padahal barangnya sama. Sampai Salman Al-Farisi itu menjadi buruh di Madinah. Padahal dia orang Persia, orang Iran. Pas jadi buruh dapat upah, dibelikan sesuatu gitu, datang ke Rasulullah. Zaman itu dia belum Muslim. Ya Rasulullah, saya ini orang asing, ingin memberi sedekah sama engkau. Jawab Nabi, saya tidak nerima sedekah. Terus nyuruh sahabat, cung-cungi pangan, aku ora oleh mangan sedekah. Salman Al-Farisi bilang, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang. Ya sama, uangnya sama. Orangnya ya sama, Salman Al-Farisi. Yang diberi ya sama, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya uang. Ingin saya kasih hadiah ke kamu. Nabi diterima. Iya, saya nerima hadiah. Diterima. Padahal barangnya ya bodoh. Hanya dibahasakan sedekah sama hadiah. Itu menunjukkan bahwa dalam nubuwah itu ada sandi. Sama-sama posisinya dikasih, tapi dibahasakan sedekah Nabi menolak. Dibahasakan sedekah hadiah Nabi menerima. Itu ya barang gaib. Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alamat Nabi seperti itu. Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu. Nah itu boleh karena dimengertikan. Karena apa? Dimengertikan. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu sih. Itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Madinah pasukannya terdesak di Irak. Irak Madinah itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam bisa bayangno jauh. Itu pasukannya terdesak, Umar dari Madinah bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah Al-Jabal, kalau ya Sariyah Al-Jabal, hei pasukanku, kamu harus berlindung di atas gunung.
pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang itu coba jarak Madinah. Sampean kene kitab Ibu waca ora ros trahom. Iku Madinah iso delok pasukan teng. Ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak dingertikan, diperingatkan bahaya. Kaget sing ngrungokno khutbah. Umar piye karepe tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah aja. Karena ya Umar bisa gitu tapi karena dingertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyaklah cerita-cerita. Mbak Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam perang PD. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di Siffin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya. Sampai kena jum-jumah gini terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ. Tetapi mati itu sudah ngerti. Tidak mati saya ada seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja nih serasul, gak ngimami subuh, kita masalah. Blebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu ketika beliau perang ya pede saja. Siap ditanya, enggak mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah sampai Islam asli. Ngerti barang gaib tenan asli. Itu asli orisinil Mas. Ya, sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil teman, mau bener-bener nggak ngerti, jadi bagus lah itu masih, masih orisinil jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, yaitu tadi ya, alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtado mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah, tentu termasuk Rasulullah.